Halo kaum pemula, kaum recehan rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang belum mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan malam kali ini gue bakal membahas token Luna Classic. Dimana kemarin itu dalam sebuah proposal pembakaran token Luna Classic ini sudah dikurangin. Yang awalnya 1,2% sekarang 0,2%. Dan ternyata dalam sebuah updatean proposal tersebut dalam pengurangan pemotongan pajak ini telah diberlakukan. Di sini ada sedikit efek ya dalam volume on-chain token Luna Classic. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior. Do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja kita cek-cek market terlebih dahulu. Dimana sekarang ini gue buka di exchange Binance dan untuk kondisi market per malam hari ini merah merona. Di sini Bitcoin mengalami penurunan 2%-an. Ada Ethereum dia pun mengalami penurunan 3%. Di sini untuk Luna Classic dia mengalami penurunan 8,39%. Wow, ini lumayan dalam juga ya untuk token Luna Classic. Tapi di sini pastinya beberapa altcoin pun lebih cenderung merah lah ya ketimbang yang hijau. Jadi bukan cuma token Luna Classic aja yang mengalami penurunan. Di sini untuk beberapa altcoin pun ya dia pun sama lah mengalami penurunan. Oke, jadi langsung saja kita cek dulu dalam sebuah chart dari token Luna Classic. Nah, untuk dari chart token Luna Classic ya, ini dari tanggal 2 bulan 10 sampai dengan saat ini turun terus gitu ya untuk Luna Classic lah. Ini terlihatnya turun lah walaupun ada beberapa kali nih mengalami kenaikan ya untuk rebound sedikit, namun ya intinya ini turun lah gitu kan. Nah, di sini juga banyak sekali orang-orang yang berkomentar mengenai pembahasan token Luna Classic. Jadi di saat gua membahas token Luna Classic, ada juga beberapa orang yang berkomentar, "Bang, kenapa Luna Classic makin hari makin turun, makin makin koreksinya makin dalam?" Oke, jadi di sini ya menurut gua untuk token Luna Classic ini agak sedikit berbeda dengan token-token dan juga koin-koin lain. Untuk token-token ataupun project lain ya, mungkin kalau untuk token lain, project lain, dia memulainya dari awal, dari nol, berbeda dengan Luna Classic. Ketika kita melihat dalam sebuah sejarah token Luna Classic, di mana dulunya itu adalah koin Terra Luna, dan Terra Luna ini mengalami kehancuran ya. Ini rugful lah, bisa dikatakan rugful, dan koin Terra Luna tersebut rebranding menjadi token Luna Classic dan itu pun diserahkan 100% terhadap komunitas. Jadi menurut gua ada sedikit kewajaran lah ya. Di sisi lain market juga kondisinya memang sedang tidak baik-baik saja dan di sisi lainnya lagi token Luna Classic ini memulainya dari minus 99%, bukan dari nol lagi. Makanya agak berat ya untuk token Luna Classic. Tetapi melihat dari pengembang token Luna Classic sekarang ini memang dia sedang putar otak gitu ya. Bagaimana caranya membangkitkan lagi dari token Luna Classic. Makanya buat teman-teman apabila kalian masih yakin dengan token Luna Classic ya udah di hold aja. Apabila kalian sudah tidak yakin silahkan tinggalkan token Luna Classic. Oke, jadi ada sedikit pembahasan ya mengenai token Luna Classic pada malam hari ini. Jadi nggak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, diangkat oleh thecryptobasic.com, volume on-chain Terra Classic berlipat ganda setelah pembakaran 0,2%. Nah, jadi sekarang ini dalam sebuah volume on-chain artinya kan dalam aktivitas deposit dan juga withdrawal di token Luna Classic sekarang ini berlipat ganda setelah updatean proposal pajak yang telah diberlakukan. Jadi memang dikurangin ya dalam sebuah perpajakan tersebut itu dari 1,2% menjadi 0,2%. Nah, mungkin sekarang para investor udah mulai agak sedikit nggak terlalu keberatan lah ya. Makanya di sini volume on-chain dari token Luna Classic ini atau Terra Classic sekarang berlipat ganda. Artinya kan ada sedikit efek lah ya dengan adanya pengurangan pajak tersebut. Volume on-chain di jaringan Terra Classic ataupun Luna Classic telah melonjak setelah perubahan parameter pajak pembakaran 0,2%. Seperti yang disorot oleh influencer komunitas populer yaitu Classy Crypto dalam tweet hari Kamis. Perlu dicatat bahwa ini adalah salah satu tujuan utama dari proposal tersebut yang diterapkan masyarakat untuk menyesuaikan pajak pembakaran 1,2% menjadi 0,2% khususnya. Setelah penerapan pajak 1,2% pada bulan September, volume on-chain menurun secara signifikan. Nah, jadi di sini dalam volume on-chain di jaringan Terra Classic ataupun Luna Classic ya sekarang ini telah melonjak setelah adanya perubahan parameter pajak pembakaran yang awalnya 1,2% sekarang 0,2%. Seperti yang disorot oleh influencer Classy Crypto ya dalam tweet hari Kamis. Jadi di sini juga sebelumnya Classy Crypto telah membagikan sebuah postingan ya mengenai volume on-chain yang telah meningkat di jaringan Terra Classic.
Dan di sini juga perlu dicatat ya bahwa ini adalah salah satu tujuan utama dari proposal tersebut. Jadi memang tujuan utama dari proposal tersebut ya, makanya di sini parameter pajak pembakaran dikurangin menjadi 0,2% untuk meningkatkan kembali volume on chain ya, atau volume transaksi lah intinya, baik deposit dan juga withdrawal dari investor Terra Classic. Karena memang dulu pas begitu perpajakan ini masih 1,2%, ini penurunannya sangat signifikan sekali ya dari volume on chain Terra Classic. Dan sekarang dengan adanya penurunan parameter pajak dari 1,2% menjadi 0,2%, ini agak sedikit pulih lah ya. Jadi investor tidak terlalu berat untuk membayar pajaknya. Dan di sini juga ada Duncan Day, penulis proposal mengomentari perkembangan tersebut, mencatat bahwa masih terlalu dini untuk mengatakan memberikan penilaian yang adil setelah 7 hari. Nah, jadi di sini pengingat lembut bahwa kita perlu mengukur 7 hari pasca pajak ini untuk memberikan asumsi yang masuk akal bahwa itu adalah meningkatkan volume on-chain tulis day. Mengingat saya menemukan 7 hari cukup untuk menentukan kemanjuran pajak pembakaran adil untuk memberikan sudut pandang objektif yang sama di sini. Nah, jadi di sini ada Dan Kende ya, salah satu penulis dalam sebuah proposal tersebut. Dia telah mengomentari adanya perkembangan dari volume on-chain jaringan Terra Classic ya. Jadi menurut Dan Kende di sini ya, sekarang ini masih terlalu dini gitu ya. Jadi kita belum bisa untuk menganalisis ya, belum bisa mengiyakan bahwa dengan adanya penurunan parameter pajak dari 1,2% menjadi 0,2%, walaupun memang sekarang ini dalam volumenya itu meningkat ya, belum bisa dibilang sukses ya. Itulah yang dikatakan oleh Dan Kende. Ya di sini juga menurut Dan Kende minimal kita harus memantaunya selama 7 hari ke depannya. Barulah ketika memang setelah 7 hari itu baru kita bisa menganalisis ya kira-kira ini berhasil atau tidak nih dengan adanya pengurangan parameter pajak pembakaran dari 1,2% menjadi 0,2%. Dan di sini juga pengingat lembut bahwa kita perlu mengukur 7 hari pasca pajak ini untuk memberikan asumsi yang masuk akal. Ya, jadi memang benar-benar nih masih dipantau dalam 7 hari ke depan. Walaupun memang sekarang ini ada sedikit pemulihan ya dalam sebuah volume on-chain, tetapi menurut Dan Kende ya seperti itu gitu. Jadi kita belum bisa untuk memastikan bahwa ini 100% berhasil ya, kira-kira seperti itulah. Dan sini juga ada transaction volume ya. Jadi sekarang itu volume transaksinya adalah 207,54 miliar Luna ya. Jadi di sini emang agak sedikit meningkat ya. Ini dari grafiknya aja udah kelihatan nih tinggi banget gitu. Jadi memang benar-benar meningkat lah sekarang nih. Dari investor ini mulai bergerak lagi ya. Kelihatan lah ada sedikit pergerakan. Dan di sini ada akun Twitter yang bernama Seklein Eli ya. Jadi di sini secara tidak langsung ini menurut gua masuk akal juga gitu ya. Postingan dari Seklein Eli ataupun komentar dari Seklein Eli. Kenapa sih ini menurut gua ini sangat masuk akal gitu. Oke. Nah, jadi di sini ini gua agak setuju juga dengan beliau ya. Lunch adalah dumping dan orang-orang mulai food, tetapi mereka tidak tahu itu naik dari 0,0008 dolar ke level ini. Jika harga rendah saat ini akan ada lebih banyak koin yang dibakar oleh Binance pada hari Senin. Nah, jadi di sini kenapa gue sangat setuju apa yang dikatakan oleh Seklein Eli. Jadi memang di sini ya, dengan keadaan dan kondisi harga token Luna Classic sekarang ini menurun ya. Jadi di sini menurut dari Seklen Eli orang-orang mulai ngefood ya, tetapi mereka tidak menyadari lah atau tidak tahu gitu bahwa token Luna Classic harganya sekarang walaupun memang turun, tetapi dulunya itu dia mengalami kenaikan yang luar biasa karena harga awalnya itu ya mulai adanya pemompaan dari kisaran harga 0,40 di belakang 8 US dollar dan tumbuh harganya sampai ke sekian dolar ya, bahkan ke kepala 5 kalau tidak salah ya. Jadi memang luar biasa sekali gitu, tetapi orang-orang tidak menyadari harga yang awalnya berapa dan tumbuh sampai berapa gitu. Intinya ya dengan kondisi saat ini menurun, dari situlah mulai bermunculan pudar-pudar ya. Kurang lebih seperti itu apa yang dikatakan oleh Seklen Eli. Dan di sisi lain ini ada sisi positifnya juga ya dengan kondisi harga pasar, harga token Luna Classic yang menurun. Artinya kan jika harga rendah saat ini akan ada lebih banyak koin yang dibakar oleh exchange Binance pada hari Senin, yaitu di batch keempat. Karena semakin harganya turun, artinya token yang akan dibakar ini semakin banyak. Jadi gue ambil simpelnya aja contoh, misalkan yang awalnya itu di kisaran Rp10 atau Rp8 lah harga token Luna Classic ya. Dengan budget sekitar 100 dolar misalkan ya, harusnya membakar misal 1 juta koin. Dengan harga sekarang kondisinya sedang turun, jadi walaupun value-nya 100 dolar, tapi token Luna Classic jumlahnya itu akan lebih banyak yang dibakar.
Ya, kira-kira seperti itu nih. Jadi memang benar sekali gitu menurut Cyclen Eli ini ya. Jadi walaupun memang harga ini rendah, tetapi di balik harga rendah tersebut ada sedikit keuntungan ya. Keuntungannya adalah dari jumlah pembakaran token Luna Classic itu artinya akan lebih banyak lagi yang akan dibakar oleh exchange Binance di batch keempat. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai token Luna Classic. Jadi di sini ya dengan adanya penurunan parameter pajak 1,2% menjadi 0,2% ternyata ada sedikit efek ya dalam volume on-chain di jaringan Terra Classic. Tetapi menurut Dan Kende ya, ini tidak bisa dijadikan sebagai suatu keberhasilan untuk di tahap awal. Minimal kita melihat dalam seminggu ke depan ya. Ketika memang dalam seminggu ke depan ternyata volume on-chain dari jaringan Terra Classic ini terus-terusan meningkat, artinya ya itu bisa dikatakan mungkin ya ini akan dijadikan sebagai keberhasilan juga gitu. Tetapi ya kita lihat nanti aja ya seminggu ke depan nih kira-kira akan semakin meningkat atau malah makin turun lagi gitu. Nah, di sisi lain juga ada akun Twitter yang bernama Cyclen Eli ya, dia memberikan sebuah opinion seperti demikian ya. Jadi gua juga agak sedikit setuju gitu dengan Cyclen Eli. Memang benar banyak juga gitu orang-orang yang tidak sabar gitu ya dengan harga token Luna Classic yang makin hari makin turun, tetapi di sisi lain ada nilai positifnya juga gitu. Dengan harganya yang semakin turun artinya kan yang akan dibakar oleh exchange Binance di batch keempat ini akan semakin banyak ya, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.